Jika Bapak terpilih, bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk menerjemahkan fungsi tersebut? Saya persilakan calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menjawab 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Koordinasi sebenarnya bagian dari sebuah skenario atau strategi menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini. Maka langkah-langkah yang kita ambil adalah peningkatan kualitas aparat pelaksana, itu juga menjadi sebuah pertaruhan penting. Kedua adalah kita juga harus memastikan bahwa ASN kita adalah orang-orang yang memiliki ciri profesionalitas yang ditandai memiliki kualifikasi, kompetensi, berorientasi pada kinerja, dan kemudian disiplin dalam pelaksanaan tugas. Maka kemudian koordinasi itu harus dimulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan monitoring. Mekanisme dan penyelenggaraan koordinasi harus berkesinambungan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, aurah atau marwah lembaga wakil bupati memperlihatkan juga sebenarnya sebuah pertaruhan untuk membantu seorang bupati dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan urusan pelayanan kemasyarakatan. Maka kemudian perlu dikembangkan komunikasi timbal balik dalam konteks koordinasi itu. Dan dalam koordinasi itu tentu juga harus memiliki wawasan yang cukup, di mana kemudian juga orang-orang di koordinasi bisa diajak untuk mencapai pada suatu persepsi yang sama, sehingga persoalan apa saja sesuai dengan bidang tugasnya bisa diselesaikan dengan baik melalui koordinasi seorang wakil bupati. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mungkin mau ditambahkan? Oke, terima kasih. Saya persilakan calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Dengan melihat tata laksana atau kinerja seperti sistem kerja, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien, terukur sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan good governance. Yang berkaitan itu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita fungsi sebagai wakil bupati itu mengkoordinasikan perangkat-perangkat daerah ya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan agar sesuai dengan aturan, mengikuti aturan yang berlaku agar tidak keluar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Waktu habis Bapak, saya persilakan untuk kembali. Saya persilakan kembali calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menjawab 1 menit dari sekarang. Saya kira suasana kebatinan kerja itu juga menjadi hal yang penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ini. Maka orang Manggarai mengatakan neka lawata, neka bencenembur, neka pawal, sina maringhia, ce maring waki, neka ngampang tanah. Mohon floor untuk tenang. Neka ngawebai. Artinya kebersamaan dengan kemampuan dan kehebatan yang ada diakomodir sedemikian rupa dan tidak terlepas dari penghormatan pada akar budaya sebagai orang Manggarai yang bisa saling mendengarkan, saling bicara, lalu kemudian kita sampai pada satu titik kesimpulan untuk menyelesaikan persoalan apa saja di daerah ini. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mungkin masih mau ditambahkan? Oke, terima kasih. Saya persilakan untuk kembali ke tempat semula. Pertanyaan kedua saya tujukan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1. Mohon disimak Bapak. Salah satu tugas Wakil Kepala Daerah adalah melakukan fungsi koordinasi kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan aparat pengawasan. Jika Bapak terpilih, bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk menerjemahkan fungsi tersebut? Saya persilakan calon Wakil Bupati nomor 1 untuk menjawab 5 menit dari sekarang.
Baik, terima kasih. Langkah-langkah yang ditempuh pertama, mengefektifkan peran lembaga pengawas yakni inspektorat dan juga merespons hasil penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah pusat seperti dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, KPK dan lembaga lainnya, agar dalam menjalankan roda pemerintahan ini yang saya katakan tadi good governance ini, agar betul-betul bebas dari korupsi atau penyalahgunaan wewenang dari setiap perangkat daerah di Kabupaten Manggarai ini. Yang kedua, mengefektifkan kerja sesuai dengan target kinerja dan waktu berdasarkan acuan kinerja yakni input, output, outcome, dan impact. Jadi mulai dengan proses, input, proses, hasil, manfaat, dan dampak, ya, sehingga terciptanya satu fungsi pengawasan yang efektif dan efisien. Masih ada waktu Bapak, masih banyak, silakan. Yang berikut, pendekatan yang dilakukan juga, pendekatan secara internal, ya, terutama dalam rangka mengawasi berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah ini. Juga melakukan pengawasan bukan hanya terhadap perangkat-perangkat daerah, tapi juga terhadap lembaga-lembaga vertikal, ya, seperti keagamaan, perguruan tinggi, LSM, dan lembaga vertikal lainnya. Itu yang dilaksanakan tugas daripada Wakil Bupati dalam rangka ya koordinasi untuk semua lingkup, baik di lingkup Setda maupun di luar pemerintah seperti saya katakan tadi, untuk instansi-instansi vertikal, lembaga keagamaan, dan juga untuk kecamatan desa, ya, kecamatan dan desa itu juga pengawasan yang dilakukan oleh Wakil Bupati sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 tahun 2004, ya, dalam melaksanakan fungsi dan pengawasan. Di samping itu juga melakukan saran atau usul kepada Bupati diminta atau tidak, ya, dalam rangka menjabarkan tugas-tugas pemerintahan. Silakan Bapak, masih ada waktu. Terima kasih. Kesempatan yang berikut saya persilakan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menanggapi 1 menit dari sekarang. Ini sebuah pertanyaan, ada belasan miliar temuan inspektorat 5 tahun terakhir belum bisa ditindaklanjuti. Kira-kira apa skenario untuk bisa menyelesaikan persoalan ini? Kemudian masih banyak pejabat yang harus masuk penjara. Kira-kira intervensi antisipatif dan preventif dari kita untuk menyelesaikan persoalan ini. Paling tidak saya mau katakan para kepala dinas, kepala badan hanya sebagian kecil dari sebuah struktur yang harus bertanggung jawab terhadap sebuah persoalan hukum akibat karena salah urus proyek.
Jujur ini proyeknya Bupati dan Wakil Bupati dikerjakan oleh para staf, kepala dinas, kepala badan. Kira-kira antisipasi preventif supaya kepala dinas dan kepala badan ini jangan sampai masuk penjara gara-gara urus proyek. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kesempatan berikut saya persilakan kembali calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk menjawab 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya rasa selama kepemimpinan Deno Madut tidak ada satu staf pun maupun kepala dinas yang masuk penjara karena dia korupsi berkaitan dengan pengelolaan APBD. Ya. Selama kepemimpinan Deno Madut, yang berkaitan itu saya selaku Wakil Bupati melakukan tugas-tugas pengawasan itu dengan mencermati atau mendalami hasil-hasil laporan hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten maupun Inspektorat Provinsi, juga dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Tentu hal ini tidak sampai menjerumuskan ya, aparat baik itu kepala dinas, kepala bagian sampai dengan staf dalam mengelola. Terima kasih Bapak, waktu habis. Saya persilakan untuk kembali ke tempat semula. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada kedua pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2.